Karena penderitaan itu tidak tergantung yang di luar ini, saudara. Menderita atau tidak itu tergantung yang di dalam ini. Karena yang merasakan penderitaan atau kebahagiaan itu yang di dalam ini, bukan yang di luar ini. Orang sakit jiwa tidak bisa mempunyai akal untuk mencuri yang kira-kira tidak sampai ketahuan. Kalau orang tidak waras ya dia ambil gitu aja. Orang sakit mental ya dia mau diambil. Tidak bisa mempunyai akal. Tidak bisa mereka-reka cara bagaimana mengambil yang tidak ketahuan oleh atasan. Dia bukan sakit mental, dia bukan sakit jiwa, dia waras. Tetapi menurut guru agung kita, Bante, contohnya yang buruk-buruk kok perempuan terus. Yang mau mobil, mau gelang krompiong. Pria-pria kok kelihatannya bagus-bagus. Oh, pria-pria lebih-lebih, saudara. Anaknya bagus-bagus, pandai-pandai. Istrinya setia, cari lagi. Oh, itu lebih-lebih lagi itu. Lebih buruk dari yang cerita yang tadi. Dan dia bisa menyimpan dengan baik, berpura-pura. Mungkin bertahun-tahun istrinya tidak tahu. Apakah sang suami itu sakit mental? Tidak, saudara. Waras dia. Dia mempunyai cara, mempunyai akal yang sangat rapi. Sampai istri yang tidak resmi itu tidak ketahuan. Tetapi menurut guru agung kita, dia sakit. Istri yang melihat suaminya tidak akan mampu membeli mobil. Tapi dia kepingin membeli mobil, kepingin punya mobil. Suaminya dirayu, ditekan, diancam supaya dia bisa membelikan mobil untuk dia. Sang istri tidak sakit mentalnya, tidak sakit jiwanya, tetapi menurut guru agung kita, dia sakit. Sang suami yang memang semua tahu dia tidak sakit jiwa. Tetapi sang suami yang mulai mencari cara untuk mencuri, untuk korupsi, supaya bisa membelikan gelang, membelikan mobil pada istrinya. Menurut guru agung kita, dia mulai sakit. Apakah dia stres, Bante? Tidak. Kalau misalnya di dalam ceramah ini saya sebut-sebut nama Pak Edison, senang dia. Contoh Pak Edison. Lalu yang lain, saya juga aktif. Saya lebih aktif dari Pak Edison. Tapi Bante kalau ceramah itu tidak pernah memperhatikan saya, apalagi menyebut nama saya. Kagak pernah lah. Yang disebutin nama Pak Edison terus. Teman Pak Edison yang saya tidak pernah sebut namanya itu mulai tidak senang. Saya kok nggak pernah disebut Bante. Dia mulai sakit, saudara. Sakit mental tidak, sakit jiwa tidak, tetapi menurut guru agung kita dia mulai sakit. Nah, Pak Edison yang sering saya sebut, contoh Pak Edison ya, mohon maaf. Pak Edison yang sering saya sebut, senang sekali beliau. Berbunga-bunga. Iya. Dia juga mulai sakit.
Tapi meskipun contoh ini buruk, Pak Edison senang. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, sakit yang ketiga ini serius. Guru-guru meditasi memberikan nama sakit yang ketiga ini sakit spiritual. Sehat fisik, ya. Kalau Anda tidak relatif sehat, tidak akan bisa duduk di sini 1-2 jam mendengarkan dengan baik. Dan apa yang saya sampaikan ini saudara bisa mengerti. Saudara tidak sakit mental, tidak sakit jiwa. Saudara sehat fisik, sehat mental, tetapi belum tentu sehat spiritual. Namanya tidak disebut saja tidak senang, mulai sakit. Ya kalau namanya disebut, namanya disebut, wah, salah tingkah, ya, sakit juga. Sakit spiritual sulit. Sakit spiritual tidak gampang dideteksi. Meskipun seseorang sudah mulai sakit spiritual. Sakit fisik bisa dideteksi. Sakit mental lebih gampang mendeteksinya. Kita tidak sakit fisik, sehat mental, tetapi belum tentu kita sehat spiritual. Sakit spiritual ini harus diwaspadai. Karena sakit spiritual ini bisa berhubungan dengan penyakit yang kedua dan yang pertama. Kalau keinginan tidak tercapai, kalau keinginan terhalang, mentalnya juga bisa terganggu. Berpikiran negatif, tidak tenang, was-was, jiwanya merasa tertekan terus. Itulah stres, dan stres menjadi berat sekali. Stres yang berat sekali tidak hanya sakit jiwanya, tetapi kemudian menjadi kelainan jiwa. Dan jiwa yang mulai tidak tenang, tidak tentram akan membawa sakit fisik. Penyakit-penyakit fisik yang timbul, yang diakibatkan oleh gangguan mental sekarang menjadi sangat banyak. Dalam dunia kedokteran, dunia psikologi sering dikatakan psikosomatik. Karena mentalnya labil, maka fisiknya terpengaruh. Ibu, Bapak, dan Saudara, penyakit yang ketiga inilah sesungguhnya yang mendapatkan perhatian banyak Guru Agung Buddha Gautama. Bukan persoalan fisik semata-mata. Guru Agung kita bukan dokter fisik, tetapi justru Guru Agung kita mewaspadai, mengingatkan kita penyakit spiritual itu. Penyakit spiritual itulah yang membuat kita menderita. Penyakit spiritual itulah yang menjadi awal, menjadi sebab penderitaan. Loh Bante, apa tidak boleh umat Buddha punya keinginan? Ingin punya mobil, rumah lebih baik. B, tetangga itu televisinya besar. Wah, bagus sekali itu. Kalau kamu belikan televisi besar kayak tetangga itu, aku akan kerasan di rumah. Aku tidak akan keluyuran kemana-mana. Istri-istri mengatakan begitu. Apa tidak boleh punya televisi besar?
Melihat televisi, melihat mobil lalu ingin, apakah tidak boleh? Apakah menjadi umat Buddha itu tidak boleh punya keinginan? Ini yang sering orang salah mengerti. Boleh, saudara. Ingin punya mobil, ingin punya televisi bukan kejahatan. Boleh. Tetapi apakah keinginan itu sesuai dengan kemampuan Anda? Kalau keinginan itu tidak sesuai dengan kemampuan Anda, itu menjadi nafsu keinginan. Tidak sesuai dengan kemampuan dan ibu bapak serta saudara-saudara ingin harus tercapai dengan segala cara. Itulah tanha. Keinginan yang sudah menjadi nafsu, bukan keinginan yang wajar. Keinginan yang menjadi nafsu inilah sebab penderitaan. Keserakahan muncul di situ, berkobar-kobar, gemuruh. Kalau terhalang, marah dia, timbul kebencian, kemarahan. Siapa yang menghalangi harus dihancurkan. Itulah sebab penderitaan. Tapi kalau saudara bisa menyaring keinginan, selektif, tidak semua keinginan harus dipenuhi. Diseleksi, dipilih-pilih. Apakah keinginan ini baik? Merugikan orang lain, merugikan kita atau tidak? Kalau memang baik, apakah sesuai dengan kemampuan saya? Menyaring, memilih-milih itu dalam bahasa Pali disebut sampajanya. Apa artinya sampajanya? Menimbang, memperhitungkan dengan pengertian yang lengkap. Sampajanya berasal dari kata sampajanana, melihat dari berbagai sudut. Bukan hanya ini baik kok, tidak hanya sekadar baik. Anda mampu tidak memenuhi keinginan atau rencana atau cita-cita itu? Kalau tidak mampu, akan menjadi sebab penderitaan. Andai televisi besar kredit kan bisa toh, tidak usah cashnya. Televisi besar kredit supaya istrinya tidak keluar-luar terus. Katanya kalau dibelikan televisi besar nanti akan kerasan di rumah. Ya tidak bertetangga terus. Tetapi motor juga perlu. Di Jakarta kalau tidak punya motor, kemana-mana harus kendaraan umum berapi. Kredit motor. Tetapi kalau musim hujan, motor tidak nyaman. Kalau punya roda 4, aduh lebih nyaman. Meskipun kecil, kredit mobil. Tapi televisi besar itu tidak bisa mengakses internet. Anaknya butuh komputer, kredit komputer. Kredit televisi, kredit motor, kredit mobil, kredit komputer. Tidak ada yang lunas, saudara. Nanti semuanya disita semua. Karena keinginan itu tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. Kalau disita semua bagaimana? Itulah penderitaan. Keinginan itulah sebab penderitaan. Tidak usah dicocokkan dengan suta nomor sekian, ayat nomor sekian. Anda bisa mencocokkan dalam kehidupan Anda masing-masing. Benar tidak kalau keinginan itu sebab penderitaan? Awal penderitaan. Meskipun dia bukan umat Buddha, dia tidak bisa memungkiri kenyataan ini.
Dia bisa membenarkan kebenaran ini karena dia bisa melihat dalam kehidupannya sendiri. Oleh karena itu guru agung kita mengatakan Arya Saja, Arya Satya, kebenaran ini mulia, betul-betul benar, tidak semu. Bahwa penderitaan itu berawal dari nafsu keinginan. Bagaimana bisa membantah, saudara? Tidak harus teman-teman kita menjadi umat Buddha. Tetapi bagaimana membantah kebenaran ini? Semua orang mengalami. Lalu Bante, bagaimana caranya sekarang untuk mengurangi penderitaan, untuk menyembuhkan penyakit yang nomor 3 ini? Aroga, arogya, paramanglaba. Sebenarnya paramanglaba, keuntungan yang tertinggi itu adalah bebas dari penderitaan. Bukan sekadar sehat jasmani, bukan. Apakah kita bisa mempertahankan jasmani kita ini sehat untuk selamanya, saudara? Tidak mungkin. Siapakah orang yang tidak pernah sakit? Tidak ada. Sakit diobati sembuh, sakit diobati sembuh, sampai akhirnya tidak bisa diobati, kematian. Siapakah yang bisa menghindari kematian? Di dunia ini belum pernah ada orang yang tidak mati. Belum pernah ada. Dulu, sekarang, dan saya yakin kemudian. Siapa yang bisa membantah kebenaran ini? Tidak mungkin mempertahankan sehat fisik untuk selamanya. Tidak mungkin untuk mempertahankan proses tidak menjadi tua. Tidak mungkin. Di sini keriput-keriput gitu ya. Biar saja, saudara. Nggak usah dikencang-kencangkan, tidak usah. Karena orang bijak, orang arif bijaksana itu berkeriput-keriput. Orang yang bijak bestari itu berkeriput-keriput di sini. Kalau nanti dikencang-kencangkan begini, usia sudah tua lagi ya, nanti menjadi lucu. Nanti menjadi boneka tua. Tidak mungkin menghindari proses ketuaan, sakit, dan kematian. Saudara boleh tidak suka, boleh tidak mau, tetapi tidak mungkin menghentikan proses itu. Itu hukum alam. Oleh karena itu guru agung kita yang beliau maksudkan dengan aroga, arogya, paramanglaba, keuntungan yang tertinggi, the highest, yang tertinggi dari keuntungan adalah sehat. Bukan sekadar sehat fisik, tetapi sehat spiritual. Karena penyakit spiritual itulah sebab penderitaan. Agak sulit Bante untuk sehat spiritual. Memang saudara tidak mudah. Tetapi marilah kita menyeleksi keinginan. Mengatasi nafsu keinginan mungkin masih sulit. Tetapi setidak-tidaknya saudara bisa mengurangi.
Kalau ibu, bapak, dan saudara bisa mengurangi keinginan, menyeleksi keinginan, memilih-milih keinginan, ada prioritas. Yang tidak perlu, tidak sesuai, drop, buang. Penderitaan akan berkurang. Hidup saudara akan lebih tentram, lebih tenang. Hidup yang lebih tentram itulah kebahagiaan saudara. Apa yang saudara cari dalam hidup ini kalau bukan ketentraman? Bante, kalau uangnya banyak, depositonya banyak, dolarnya banyak, apalagi sekarang dolar naik, tidak pernah kekurangan, fasilitas cukup, itu kan mesti bahagia atau Bante, tidak menderita? Belum tentu saudara. Kalau yang di dalam ini gemuruh, meskipun dia materi cukup, hidupnya tidak pernah tentram. Tiap hari hanya ketegangan, was-was, khawatir, tidak pernah rileks. Rileks mentalnya. Apakah orang seperti ini bahagia? Khawatir, was-was, takut, was-was, khawatir. Ketegangan, kemarahan, kebencian, kejengkelan, meskipun materinya tidak kekurangan. Apa bahagianya hidup seperti ini? Kalau materi hanya sedikit Bante, hidup sedang-sedang, apalagi miskin, itu kan sangat menderita kan Bante? Iya. Kalau yang untuk dipakai, mengganti pakaian, untuk makan tidak, sehari-hari tidak bisa, ya memang menderita. Tapi kalau hidup sedang-sedang, makanan cukup, pakaian cukup, tidak harus menderita. Tetapi kalau keinginannya itu bergemuruh, dia juga menderita. Yang hidupnya sedang-sedang yang menderita, yang kaya raya juga menderita. Karena penderitaan itu tidak tergantung yang di luar ini, saudara. Menderita atau tidak itu tergantung yang di dalam ini. Karena yang merasakan penderitaan atau kebahagiaan itu yang di dalam ini, bukan yang di luar ini. Ya, kalau yang di dalam gemuruh terus ya, mendidih, bagaimana bisa tentram, bisa bahagia? Tapi kalau yang di dalam mulai tenang, Anda akan mulai tentram, Anda akan mulai bahagia. Bukankah itu yang kita cari dalam kehidupan ini? Meskipun kita belum bebas dari penderitaan secara sempurna, kita lebih sehat spiritual, saudara. Dan sehat spiritual itu tidak pernah menjadi tua. Sampai pada saat kita akan meninggal, sehat spiritual itu sangat berharga. Karena tidak mungkin mempertahankan sehat fisik untuk selama-lamanya, tidak mungkin. Spiritual kita yang sehat dan kita jaga tidak pernah akan menjadi tua sampai ke kehidupan yang selanjutnya. Lalu bagaimana Bante menyeleksi keinginan ini? Tampaknya sih gampang Bante. Kalau keinginan tidak sesuai dengan kemampuan, ya buang sajalah. Tetapi keinginan tidak mudah dibuang begitu. Keinginan tidak pernah muncul menakutkan. Keinginan itu munculnya selalu menarik. Istrinya melihat adiknya dibelikan mobil baru oleh suaminya. Itu yang tampak oleh keinginan.
Tetapi keinginan tidak bisa melihat suaminya bawa mobil itu uang dari mana. Gajinya tidak cocok, itu tidak sesuai itu. Kalau suaminya, adiknya itu bisa beli mobil seperti itu keinginan tidak bisa melihat. Iparnya itu jangan-jangan korupsi. Keinginan dia tidak bisa menangkap. Keinginan dia hanya bisa melihat adiknya dibelikan mobil baru, bagus, kecil. Masa suami saya tidak mampu? Temannya memakai gelang keroncong-keroncong, itu dari mana uangnya? Jangan-jangan gelang itu pinjaman. Minjem. Bukan gelangnya sendiri. Keinginan tidak bisa melihat itu. Keinginan hanya melihat temannya itu memakai gelang keroncong. Dan dia menggoda suaminya. Itulah keinginan. Bagaimana bisa memotong itu? Tidak mudah. Tetapi itu sebab, itu mulai sakit spiritual. Dan sakit spiritual itu sebab penderitaan. Apa yang sulit belajar agama Buddha, saudara? Yang saya sampaikan inilah ajaran guru agung kita. Lengkap. Apanya yang sulit belajar Dhamma? Kalau Anda bisa mengurangi, Anda bisa mereduksi keinginan Anda, masalah akan berkurang. Tapi kalau keinginan diumbar, masalah akan bertambah. Masalah bertambah, persoalan bertambah, penderitaan bertambah. Dan itu berlaku untuk semua orang, tidak hanya untuk umat Buddha saja. Senang tidak senang ajaran agama Buddha, begitulah hidup Anda. Lalu suaminya berpikir, iya ya, saya bekerja ini sudah 25 tahun. Sejak umur 25, sekarang umur 50. Saya kan belum pernah sekalipun. Kalau ini saya mau ambil sedikit, itu kan baru pertama kali. Kan boleh toh. Itulah keinginan ibu bapak dan saudara. Lihai sekali, pintar sekali ya, cerdik, cunning. Dia membujuk. 25 tahun mulai bekerja, sekarang sudah 50. Sekalipun belum pernah korupsi. Kalau sekarang pertama kali kan boleh toh. Apalagi kan tidak banyak toh. Kan bukan untuk saya, atau untuk siapa? Untuk istri saya. Itulah keinginan. Dia membujuk, pintar sekali, cerdik sekali. Dan kita tidak sadar dibujuk oleh keinginan itu.